Hati Clara masih hancur berkeping-keping. Sudah seminggu sejak ia memergoki pengkhianatan Ryan, dan ia hanya bisa tenggelam dalam kesedihan di sofa ruang tamunya yang gelap. Ponselnya adalah satu-satunya teman. Di tengah guliran tanpa tujuan, sebuah notifikasi dari akun elang_adventure muncul. Hai, sorry random DM. Cuma mau bilang, foto profil kamu di kafe itu. Tatapan matamu kelihatan sedih banget. You okay? Kata-kata itu, sederhana namun penuh perhatian dari pria asing yang tampak liar dan bebas, menyentuh titik rapuh yang selama ini ia coba sembunyikan. Itu adalah kail yang sempurna untuk menariknya keluar dari jurang kesendirian. Atau begitulah pikirnya. Seminggu kemudian, Clara sepenuhnya tenggelam dalam pusaran digital elang. Mereka video call berjam-jam. Malam ini, elang menceritakan kisah tentang bagaimana Allah menyembuhkannya dari masa lalu yang kelam. Melihat Clara dengan mata yang intens melalui layar. Kamu bukan tipe wanita kantoran, Ra. Di balik mata sedih itu, aku lihat jiwa petualang yang terpendam. Kamu butuh escape. Lupain si brengsek itu. Ayo ketemu. Aku lagi di Jakarta sebelum trip ke Nepal. Suara baritonnya yang menenangkan, dipadukan dengan latar belakang perapian virtual yang ia pasang, menciptakan ilusi kedekatan yang menipu. Clara merasa divalidasi, diinginkan, dan perlahan siap untuk mempercayai pria asing ini. Di bar mewah itu, elang adalah perwujudan fantasi Clara. Wanginya, sentuhannya yang sporadis di lengan Clara, dan tatapan matanya yang tak pernah lepas. Setelah beberapa gelas wine, batas antara rasionalitas dan keinginan Clara mulai kabur. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Mall sudah mau tutup, bisik Lang, mencondongkan tubuhnya hingga Clara bisa merasakan panas tubuhnya. Tapi aku belum mau malam ini berakhir. Aku sewa unit apartemen di lantai 27. Kita bisa ngobrol lebih privat. Otak Clara berteriak, jangan. Tetapi hatinya yang merindukan sentuhan hanya bisa mengangguk pelan, menyerahkan dirinya pada malam yang menjanjikan pelarian sesaat. Apartemen di lantai 27 itu terasa dingin dan minimalis. Begitu pintu besi tertutup di belakang mereka, suara kunci berputar pelan, memisahkan mereka dari dunia luar. Elang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung memojokkan Clara ke dinding. Ciumannya tidak lagi sensual seperti di bar, tetapi menuntut dan lapar. Itu adalah ciuman yang ingin menghapus semua jejak pria lain dari tubuhnya. Sebuah dominasi yang Clara, dalam kondisi emosionalnya, sambut sebagai pelepasan yang brutal. Ia mencengkeram bahu elang, membiarkan dirinya ditarik menuju jurang gairah yang akan menjadi jebakan psikologisnya. Di atas ranjang, dengan pemandangan lampu kota yang berkelap-kelip menjadi saksi, elang memimpin 3 babak gairah yang melelahkan. Ini bukan hanya seks, ini adalah proses penghancuran dan pembangunan ilusi kepercayaan. Ronde pertama adalah pelampiasan yang brutal di sofa, sebuah pelepasan rasa sakit hati Clara yang diubah menjadi kenikmatan fisik. Ronde kedua di bawah shower hangat rasa seperti pemujaan. Tangan elang menyabuni tubuh Clara, menciptakan keintiman yang intim. Ronde ketiga, di ranjang, adalah yang terdalam. Elang menatap mata Clara, membuatnya merasa sepenuhnya dimiliki dan dicintai. Saat mencapai puncaknya, Clara mencakar punggung elang, ledakan kenikmatan yang mematikan pikiran rasionalnya. Kelelahan fisik dan mental menariknya ke dalam tidur lelap dalam pelukan predator yang ia yakini sebagai penyelamat. Pukul 3.15 pagi. Tenggorokan Clara kering. Ia bergerak sangat perlahan. Kakinya yang telanjang menyentuh lantai marmer yang dingin, berhati-hati agar tidak membangunkan elang yang tidur telungkup di sampingnya. Saat meraih botol air di nakas, sikunya tak sengaja menyenggol ponsel elang. Layar menyala. Tak terkunci. Sisa-sisa paranoia dari pengkhianatan Ryan mendorongnya.
Ia hanya ingin melihat apakah ada wanita lain. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel itu dan membukanya. Aplikasi WhatsApp terbuka, menampilkan grup chat bernama Logistik Kamboja, Batch 47. Jantung Clara berdebar begitu keras hingga terasa nyeri di telinganya. Ia menggulir perlahan. Pesan dari Bos Abheng Kamboja muncul. Stok baru gimana, Lang? Klien di Sihanoukville butuh 5. Admin, cewek. Spek, good looking. Bisa bahasa Inggris. Agak polos biar gampang ditekan. Kemudian, balasan Elang yang dikirim beberapa jam lalu saat mereka masih di bar. Dapat 1. Bos. PA. Grade premium. Baru patah hati. Gampang dimanipulasi. Sekarang lagi proses. Conditioning. Biar jinak. Besok lusa siap kirim. Dokumen aman. Dan di bawah pesan itu, ada foto. Foto paspor Clara. Ia terhuyung mundur. Pelarian yang ia cari ternyata adalah penjara. Pria yang memujanya barusan adalah pria yang menjualnya ke neraka. Clara mulai mundur. Mencari dressnya. Mau kemana, sayang? Suara Elang memecah keheningan, dingin, dan tajam. Sama sekali berbeda dari bariton yang menenangkan sebelumnya. Clara membeku. Elang sudah duduk, bertelanjang dada, menatapnya tanpa emosi. Ia meraih ponselnya. Kamu lihat, kan? Aku sengaja membukanya. Clara, itu bagian dari prosedur. Elang berjalan mendekati Clara yang terpojok. Mereka bilang, wanita yang paling patuh di Kamboja adalah mereka yang harapannya sudah dihancurkan total. Seks tadi, itu ucapan selamat tinggal pada kebebasanmu. Elang mengambil kunci dari meja rias dan mengunci pintu kamar dari dalam, menyudutkan Clara yang kini telanjang dan hancur di sudut ruangan. Sekarang, berpakaianlah. Trip adventure. Kita dipercepat. Jemputanmu datang 1 jam lagi. Clara, dengan air mata membasahi wajahnya, berusaha meraih gaun hitamnya yang tergeletak mengenaskan di lantai marmer. Gaun itu, simbol keberanian dan daya tariknya malam itu, kini terasa seperti kain kafan yang harus ia kenakan sebelum dikirim ke kuburan. Tubuhnya gemetar hebat sehingga ia kesulitan memasukkan lengan ke lubang lengan gaun itu. Elang hanya duduk di ranjang, menyilangkan kakinya, mengamati setiap gerakannya seperti seorang penonton yang menikmati pertunjukan. Tatapan Elang, yang sebelumnya penuh gairah, kini hanya menyisakan ejekan yang dingin. Ketika Clara akhirnya berhasil mengenakan gaun itu, ia menyadari seletingnya macet di punggung. Tangan Elang tiba-tiba menyentuh punggungnya, menarik sleting itu dengan gerakan mekanis yang cekatan. Sentuhan itu tidak lagi memabukkan, melainkan menjijikan, dan Clara menahan napas agar tidak muntah. Kamu harus terlihat rapi. Klien Kamboja suka produk yang terawat. Bisik Elang di telinganya. Clara berbalik cepat, menahan isakannya. Elang, kumohon. Jangan lakukan ini. Aku punya uang. Aku punya tabungan. Semua yang kumiliki, aku berikan padamu. Puluhan juta. Biarkan aku pergi. Pinta Clara. Suaranya parau dan penuh keputusasaan, mengabaikan fakta bahwa ia sudah berpakaian. Elang tersenyum remeh. Sebuah tawa pahit. Puluhan juta? Kamu pikir aku menjual kebebasanmu untuk puluhan juta? Ra? Ini bisnis miliaran. Kamu ini barang premium. Lagi pula, aku tidak butuh uangmu. Aku butuh ketenangan batin karena telah melakukan pekerjaanku dengan baik. Elang bangkit, mengambil t-shirt hitamnya dari lantai, dan mengenakannya. Kemudian, ia mengambil ponselnya dan menelepon. Wajahnya berubah total menjadi profesional yang dingin. Ya, bos. Ya, turunkan tim ke loading do apartemen Puncak Jaya. 20 menit lagi.
Barang sudah siap transport. Pintu belakang, ya. Elang berjalan menuju pintu yang terkunci, memastikan kunci itu masih di tempatnya. Lalu mengambil tas ransel kecilnya dari sudut ruangan. Aku akan ambil beberapa dokumen di ruang tamu. Jangan coba-coba, katanya tanpa menoleh. Suaranya adalah perintah yang mutlak. Begitu pintu kamar terbuka dan Elang melangkah keluar, Clara bergerak secepat kilat. Ia tidak lari menuju pintu. Ia tahu itu sia-sia. Matanya menyapu ruangan minimalis itu. Tidak ada jendela yang bisa dibuka ke balkon. Semuanya tertutup rapat. Tapi di bawah meja rias, ia melihat botol air kaca tebal yang ia ambil tadi malam. Dengan tubuh bergetar, ia merangkak, meraih botol itu. Beratnya meyakinkan. Ini bukan senjata mematikan, tapi setidaknya bisa memberinya beberapa detik. Suara langkah Elang terdengar mendekat lagi. Kunci berderak. Ia sudah kembali. Clara berdiri, menyembunyikan botol itu di belakang punggungnya. Menunggunya kembali masuk dengan napas tertahan. Pintu kamar tidur berderi terbuka, dan Elang melangkah masuk, tidak memegang apa-apa selain senyum kemenangan yang kejam. Dia berjalan perlahan, santai, mengenakan kaos hitamnya, seolah-olah dia adalah pemilik dan Clara adalah barang tak bergerak. Kau pintar, Ra. Tak ada gunanya memberontak, katanya, mengulurkan tangan kirinya, siap untuk menarik lengan Clara. Tepat saat Elang berjarak satu langkah darinya, Clara menarik botol air kaca itu dari belakang punggungnya dengan kekuatan yang datang dari keputusasaan. Dengan raungan yang tercekat di tenggorokan, ia menghantamkan botol kaca itu dengan sekuat tenaga ke pelipis kanan Elang. Suara benturan tumpul, diikuti oleh gemerincing pecahan kaca, memecah keheningan apartemen mewah itu. Elang tersentak dan tubuhnya yang besar ambruk ke lantai marmer dengan suara keras. Darah merah pekat langsung merembes dari luka di pelipisnya, menodai kaos hitamnya. Dia mengerang. Tangannya yang kuat meraba-raba area yang sakit, bergumam dalam rasa sakit. Botol kaca itu kini hanyalah pecahan beling yang bertebaran di lantai. Clara, meskipun tubuhnya gemetar, tahu ini adalah satu-satunya kesempatannya. Kunci kamar yang tadi digenggam Elang terlempar saat ia jatuh. Clara melompat di atas tubuh Elang yang terkapar, mengabaikan pecahan kaca, dan mencengkeram kunci besi itu dengan jari-jarinya yang gemetar. Ia dengan cepat membuka kunci pintu kamar yang tadi dikunci Elang, lalu menarik engsel pintu dan melesat keluar menuju ruang tamu. Ia berlari melintasi ruang tamu minimalis itu. Jantungnya berdetak seperti genderang. Pintu depan baja ada di hadapannya. Ia menarik knopnya dengan paksa. Terkunci. Ia mencari lubang kunci. Ada dua. Satu kunci fisik di atas dan sebuah panel sentuh digital di bawah. Ia menekan panel digital itu dengan panik, tetapi layar hanya berkedip meminta PIN. Ia tidak punya kode itu. Keputusasaan membanjiri dirinya. Ini bukan pintu hotel biasa. Ini adalah pintu keamanan tinggi, dibuat untuk menahan. Tiba-tiba, ia mendengar suara seretan yang berat dan geraman rendah dari kamar tidur di belakangnya. Aku akan membunuhmu, Clara. Elang berteriak dengan suara parau. Clara menoleh. Elang merangkak keluar dari kamar. Darah membanjiri wajahnya. Tatapan matanya kini dipenuhi kebencian yang murni. Clara menyadari dirinya baru saja berhasil keluar dari satu jebakan, kamar tidur, hanya untuk terjebak di dalam jebakan yang lebih besar, unit apartemen lantai 27.